warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro, yaitu isu sosial yang ada di Brebes, terutama di Desa Sejati, Kelurahan Tegal Gelagah, Kecamatan Bulak-Hamba, Kabupaten Brebes. Berbagai macam isu sosialnya, yaitu yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, dan yang ketiga ada hutang. Kemiskinan. Hutang seringkali menjadi siklus yang sulit dilakukan, terutama bagi para individu atau keluarga yang hidup dengan kemiskinan. Mereka mungkin terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak dapat mereka keluarkan, yang pada pokoknya menyoroti kelemahan sosial dan ekonomi antara mereka. Terus yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam kehidupan perekonomian. Karena apa? Karena dengan adanya respon produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya misi dan masalah-masalah sosial lainnya. Dan yang ketiga yaitu hutang. Kondisi di mana seseorang atau entitas memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Hutang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman uang, kredit, atau pembelian barang atau layanan dengan janji untuk membayar di masa depan. Pembahasan. Permasalahan sosial yang ada di desa saya ini cukup tergolong menarik ya. Karena apa? Banyak dari mereka yang tergolong orang miskin dan mengalami pengangguran. Mayoritas dari kaum ibu-ibu. Dan terkadang juga ada yang suaminya menjadi pengangguran. Mereka menghidupi keluarganya dengan cara menghutang di koperasi atau di bank dengan jumlah yang lumayan, dan itu bukan hanya satu bank doang, melainkan 2 atau sepertiga bank. Jadi banyak banget mereka mempunyai hutang itu. Jadi setiap saya pulang kuliah setiap sore, banyak bank yang berdatangan untuk menagih ibu-ibu tersebut. Dan terkadang juga setiap ditagih, ibu-ibu tersebut sengaja pergi meninggalkan rumahnya untuk menghindari penagihan hutang tersebut. Keesokan harinya, petugas bank berdatangan lagi, tetapi si ibu-ibu tersebut tidak punya hutang untuk menyetorkannya. Begitu terus yang terjadi hingga membuat petugas penarikan banknya emosi. Nah, untuk menyicil atau membayar hutangnya, ini tergolong cukup unik. Kenapa ya? Ya karena ibu-ibu tersebut menghutang lagi di setiap tetangga desa dan setiap daerah tertentu dengan cara menipu kalau suaminya lagi dirawat di rumah sakit dan memerlukan biaya banyak. Padahal tidak. Padahal di rumah suaminya yaitu baik-baik saja, dan uang hutang itu hanya untuk biaya makan sehari-hari dan biaya untuk menyicil atau membayar hutangnya tersebut. Dampak dari kemiskinan, pengangguran, dan hutang. Yang pertama, dampak dari kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan, maka akan muncul berbagai masalah kesehatan. Adanya peningkatan tubuh tetapi tidak terjangkau, maka penyakit yang akan muncul yaitu seperti pusing, darah tinggi, dan lain-lain. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab dari kriminalitas. Terus yang kedua yaitu pengangguran. Dengan adanya pengangguran, maka akan muncul pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, dan produktivitas tenaga kerja rendah. Terus dampak dari adanya hutang. Yang pertama, dengan adanya hutang, maka akan menimbulkan dampak pada
Hidup jadi tidak tenang, hutang terus menumpuk, kebutuhan tidak terpenuhi, dan sulit mencapai kesuksesan. Solusi dari kemiskinan. Yang pertama yaitu menciptakan kesadaran. Nah, yang kedua yaitu mendidik semua orang dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa yang buta huruf di dunia. Yang ketiga, solusinya dengan cara melakukan donasi. Nah, dengan menyumbangkan atau melakukan donasi bisa membantu dalam melakukan banyak hal. Tidak selalu harus berbentuk uang, bisa juga menyalurkan donasi dengan berbentuk barang dan yang lainnya, sehingga dapat juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Lalu yang kedua, solusi dari pengangguran yaitu peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja dengan cara pendidikan, dengan cara mendirikan industri-industri, terutama industri padat karya. Terus solusi yang ketiga yaitu pembukaan proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan irigasi, dan sebagainya. Terus solusi dari hutang yaitu mengatur ulang pos pengeluaran. Jadi pengeluaran sama pendapatan itu nggak boleh lebih banyak pengeluaran. Jadi kita itu harus seimbang. Gimana sih cara mengatur pengeluaran dan pendapatan? Yang kedua yaitu dengan cara merekapitulasi hutang. Yang ketiga dengan cara menggunakan tabungan. Yang keempat dengan cara take over kredit. Yang kelima dengan cara menjual aset yang dimiliki. Dengan menjual aset yang dimiliki, maka hutang akan lunas. Terus yang keenam, melunasi hutang dengan bunga yang paling besar. Terus yang ketujuh, pre-loved, barang yang sudah tak terpakai. Seperti pre-love baju gitu ya, dijual biar menghasilkan uang dan uangnya untuk membayar hutang tersebut. Terus yang kedelapan, menghindari kebiasaan buruk, gali lubang, tutup lubang. Ya mungkin dari itu presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.